Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Khairunisa MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran akidah akhlak serta teman-teman kelas PAI 5D. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 akan membahas tentang aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim dan ajaran tasawuf, di mana kelompok kami yaitu Muhammad Hafidul Mukni dan saya sendiri Firda Zaratus Salsabila. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Pengertian ilmu kalam secara bahasa, kalam berarti pembicaraan. Maksudnya adalah pembicaraan yang bernalar dan melibatkan logika. Sedangkan pengertian ilmu kalam adalah ilmu yang membahas kepercayaan keagamaan ajaran Islam dalam bukti-bukti yang logis. Ilmu kalam membahas masalah ketuhanan dan menggunakan dasar-dasar nakliyah dan argumentasi rasional atau akliyah. Argumentasi nakliyah berasal dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis, sedangkan argumentasi akliyah berasal dari pemahaman metode berpikir filosofis. Ilmu kalam membahas ajaran-ajaran dasar di dalam agama Islam. Ajaran-ajaran dasar itu menyangkut wujud Allah, kerasulan Muhammad, dan Al-Quran, serta orang yang percaya dengan tiga hal itu, yakni orang Muslim dan mukmin, serta orang yang tidak percaya, yakni kafir dan musyrik, soal surga dan neraka, dan lain-lain. Aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim itu ada 7, yaitu yang pertama ada Khawarij, kedua Syiah, ketiga Murji'ah, keempat Jabariyah, kelima Qadariyah, keenam Mu'tazilah, dan yang terakhir Ahlussunnah wal Jamaah, di mana dibagi menjadi dua, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oke, yang pertama, aliran Khawarij. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abu Bakar Ahmad al-Syahrastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari iman yang hak dan telah disepakati para jamaah, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Menurut bahasa, nama Khawarij ini berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan Ali. Kelompok Khawarij ini merupakan bagian dari kelompok pendukung Ali yang memisahkan diri dengan beralasan ketidaksetujuan mereka terhadap sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan dan konfliknya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Latar belakang ketidaksetujuan mereka itu beralasan bahwa tahkim itu merupakan penyelesaian masalah yang tidak didasarkan pada ajaran Al-Quran, tapi ditentukan oleh manusia sendiri. Dan orang yang tidak memutuskan hukum dengan Al-Quran adalah kafir. Dengan demikian, orang yang melakukan tahkim dan menerimanya adalah kafir. Atas dasar ini, kemudian golongan yang semula mendukung Ali, ini selanjutnya malah berbalik menentang dan memusuhi Ali beserta 3 orang tokoh pelaku tahkim lainnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Untuk itu, mereka berusaha keras agar dapat membunuh keempat tokoh ini, dan menurut fakta sejarah hanya Ali yang berhasil terbunuh di tangan mereka. Secara umum, ajaran-ajaran pokok Khawarij adalah orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir dan harus dibunuh. Kedua, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal atau perang antara Aisyah, Thalhah, dan Zubair dengan Ali bin Abi Thalib dan para pelaku tahkim termasuk yang menerima dan membenarkannya dihukum kafir. Ketiga, khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. Keempat, khalifah tidak harus keturunan Arab.
Dengan demikian, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat-syarat. Kelima, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam dan dijatuhi hukuman bunuh bila zalim. Aliran kedua yaitu aliran Syiah. Terdapat dua pendapat mengenai latar belakang munculnya aliran Syiah, yaitu yang pertama menurut Abu Zahroh, Syiah mulai muncul pada akhir dari masa jabatan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kedua, menurut Montgomery-Watt, bahwa Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitres yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua, satu kelompok mendukung sikap Ali, kelak disebut Syiah, dan kelompok lain menolak sikap Ali, kelak disebut Khawarij. Kaum Syiah memiliki 5 prinsip utama yang wajib dipercayai oleh penganutnya. Kelima prinsip itu adalah: yang pertama at-tauhid, kedua al-adl, ketiga an-nubuwah, keempat al-imamah, dan yang kelima adalah al-ma'ad. Doktrin-doktrin Syiah yang pertama adalah kepala negara diangkat dengan persetujuan rakyat melalui lembaga Ahlul Hal wa al-Aqd. Kedua, kepala negara atau imam berkuasa seumur hidup. Bahkan mereka meyakini kekuasaan imam mereka ketika goib dan baru pada akhir zaman kembali kepada mereka. Ketiga, kepala negara atau imam sebagai pemegang kekuasaan agama dan politik berdasarkan petunjuk Allah dan wasiat Nabi. Keempat, kepala negara memegang otoritas sangat tinggi. Ketiga, aliran Murji'ah. Nama Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pasukannya masing-masing ke hari kiamat kelak. Hal-hal yang melatar belakangi kehadiran Murji'ah antara lain adalah: yang pertama, adanya perbedaan pendapat antara Syiah dan Khawarij. Lalu yang kedua, adanya pendapat yang menyalahkan Aisyah dan kawan-kawan yang menyebabkan terjadinya Perang Jamal. Ketiga, adanya pendapat yang menyalahkan orang yang ingin merebut kekuasaan Utsman bin Affan. Lalu ajaran-ajaran pokok Murji'ah dapat disimpulkan sebagai berikut: iman hanya membenarkan pengakuan di dalam hati. Kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dihukum kafir. Muslim tersebut tetap mukmin selama ia mengakui 2 kalimat syahadat. Ketiga, hukum terhadap perbuatan manusia ditangguhkan hingga hari kiamat. Aliran yang keempat yaitu aliran Jabariyah. Secara istilah, Jabariyah berarti menyandarkan perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabariyah menurut mutakallimin adalah sebutan untuk mazhab al-kalam yang menafikan perbuatan manusia secara hakiki dan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Munculnya mazhab ini berkaitan dengan munculnya Qadariyah. Daerah kelahirannya pun berdekatan. Qadariyah muncul di Irak, Jabariyah di Khurasan. Aliran ini pada mulanya dipelopori oleh Al-Ja'ad bin Dirham. Namun, dalam perkembangannya, aliran ini disebarluaskan oleh Jahm bin Safwan. Karena itu, aliran ini terkadang disebut juga dengan Jahmiyah. Doktrin-doktrin Jabariyah yang pertama adalah manusia mengajarkan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Kedua, kalam Tuhan adalah makhluk. Ketiga, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Keempat, surga neraka tidak kekal. Aliran yang kelima, aliran Qadariyah. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan.
Aliran ini juga berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendak sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, Qadariyah merupakan nama suatu aliran yang memberikan suatu penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Aliran ini merupakan aliran yang suka mendahulukan akal dan pikiran daripada prinsip ajaran Al-Quran dan hadis sendiri. Al-Quran dan hadis mereka tafsirkan berdasarkan logika semata-mata, padahal kita tahu bahwa logika itu tidak bisa menjamin seluruh kebenaran. Sebab logika itu hanya jalan pikiran yang menyerap hasil tangkapan panca indera yang serba terbatas kemampuannya. Jadi seharusnya logika dan akal pikiranlah yang harus tunduk kepada Al-Quran dan hadis, bukan sebaliknya. Tokoh utama Qadariyah ialah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Kedua tokoh ini mempersoalkan tentang qadar. Menurut Dr. Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam, pokok-pokok ajaran Qadariyah adalah: yang pertama, orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukanlah mukmin, tapi fasik. Dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakannya, dan karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan baik surga atau segala amal baiknya, dan menerima balasan buruk siksa neraka atas segala amal perbuatannya yang salah dan dosa. Karena itu pula maka Allah berhak disebut adil. Ketiga, kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa atau satu, dalam arti bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat azali seperti ilmu, kudrat, hayat, mendengar, dan melihat yang bukan dengan zatnya sendiri. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar, dan melihat dengan zatnya sendiri. Yang keenam, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah lahir kurang lebih 120 Hijriah pada abad permulaan kedua Hijrah di kota Basyah dan mampu bertahan sampai sekarang. Namun sebenarnya aliran ini telah muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah yang diistilahkan pada para sahabat yang memisahkan diri atau bersikap netral dalam peristiwa-peristiwa politik, yakni pada peristiwa meletusnya Perang Jamal dan Perang Siffin, yang kemudian mendasari sejumlah sahabat yang tidak mau terlibat dalam konflik tersebut dan memilih untuk menjauhkan diri mereka dan memilih jalan tengah. Kemunculan aliran Mu'tazilah untuk pertama kalinya pada masa dinasti Umayyah berada di ambang kehancuran, yakni di masa pemerintahan Abdul al-Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul al-Malik. Dan ketika dinasti Umayyah jatuh ke tangan Abbasiyah, golongan Mu'tazilah ini mendapatkan tempat yang amat baik di dalam pemerintahan. Bahkan di masa pemerintahan Al-Ma'mun, teologi Mu'tazilah secara resmi dijadikan ideologi bangsa. Nah, di aliran Mu'tazilah ini ada 5 prinsip pokok ajaran Mu'tazilah yang mengharuskan bagi pemeluk ajaran ini untuk memegangnya, yang dirumuskan oleh Abu Huzail al-Alaf. Yang pertama yaitu at-tauhid, keesaan Allah. Kedua, al-adl, keadilan Tuhan. Ketiga, al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Keempat, al-manzilah bin al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Kelima, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu doktrin aliran Mu'tazilah yang pertama adalah kekuasaan kepala negara tidak terbatas waktunya. Kedua, akal yang menentukan perlu tidaknya dibentuk negara. Oke, aliran yang terakhir yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, yakni ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah nama aliran di dalam Islam. Nama lain dari aliran ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi yang dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Abu Al-Hasan Ali ibni
Ismail al-Asy'ari. Ia dilahirkan di Basrah, besar dan wafatnya di Baghdad. Asy'ariyah dan Maturidiyah muncul secara bersamaan yang dikenal dengan nama aliran Ahli Sunnah wal Jamaah yang secara populer disebut dengan Sunni. Nah, tidak dipungkiri bahwa sejak lama kaum muslimin di Indonesia menganut mazhab fikih Syafi'iyah. Tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah yaitu ada Al-Baqillani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Doktrin-doktrin aliran Asy'ariyah ini yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya, kedua, kebebasan dalam berkehendak, ketiga, akal dan wahyu, dan kriteria baik dan buruk. Nah, aliran yang kedua ini yaitu Maturidiyah. Nama Maturidiyah sendiri diambil dari nama tokoh pertama yang tampil mengajukan pemikiran sendiri. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi. Beliau lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 dan meninggal tahun 944 Masehi. Tokoh pertama dari aliran Maturidiyah adalah Al-Maturidi sendiri. Al-Maturidi banyak menyerang pemikiran Mu'tazilah. Doktrin-doktrin aliran Maturidiyah yang pertama adalah orang mukmin melakukan dosa besar tetap mukmin. Kedua, janji dan ancaman Tuhan tidak mesti berlaku kelak. Nah, itu tadi aliran-aliran dalam ilmu kalam, dan selanjutnya ajaran dalam tasawuf akan dibahas oleh rekan saya Muhammad Hafidul Mughni. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidul Mughni, NIM 12201193074. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang ajaran tasawuf. Di mana dalam ajaran tasawuf yang pertama ada syariat, thariqat, hakikat, dan juga ma'rifat. Nah, sebelum ke penjelasan tentang ajaran tasawuf, baiklah kita akan mengetahui tentang tasawuf. Apa itu tasawuf? Nah, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian tasawuf sendiri. Nah, di mana pengertian dari tasawuf di sini ialah ilmu yang mengandung ajaran tentang kehidupan kerohanian, kebersihan jiwa, dan juga cara membersihkan diri dari penyakit hati. Nah, dan juga di sini cara menahan diri dari godaan nafsu, dari kehidupan duniawi, dan cara mendekatkan diri kepada Allah sehingga sampai ke dalam hati, sehingga bisa mengenal Tuhan secara dalam. Jadi itu pengertian dari tasawuf. Nah, di sini langsung saja ke yang pertama tentang syariat. Yang pertama dari ajaran tasawuf di sini yaitu tentang syariat. Nah, syariat di sini merupakan ajaran pokok bagi ajaran tasawuf, di mana bagi seorang sufi harus memperdalam ajaran syariatnya, karena dia harus benar-benar bisa mengaplikasikan tentang syariat, karena sesuatu yang disyariatkan selain kepada Allah, maka di situ akan membatalkan ketasyawufannya. Dan yang kedua yaitu tentang thariqah. Nah, di sini tentang pengertian thariqah menurut para ulama yaitu merupakan jalan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan yang dianjurkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dan juga para tabi'in dan sampai ke para guru dan kiai. Nah, jadi sangat jelas bahwasanya thariqat ini merupakan suatu sistem atau metode untuk menempuh jalan yang pada akhirnya mengenal dan merasakan adanya Tuhan dengan menggunakan mata hatinya.
Dan yang ketiga merupakan hakikat. Nah, hakikat di sini ialah keadaan salik sampai pada tujuan utama tasawuf, yaitu ma'rifat billah dan musyahadat nurid tajalli atau terbukanya nur cahaya yang gaib bagi hati seseorang. Nah, menurut para ulama menjelaskan mengenai kebenaran, yaitu mutlak dari sesuatu seperti syuhud, zat, asma, dan sifat, memahami rahasia-rahasia Al-Quran dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam larangan maupun perintah Allah. Dan terakhir yaitu tentang ma'rifat. Pengertian ma'rifat di sini merupakan mengenal Allah baik lewat sifat-sifatnya, asma-asmanya maupun perbuatan-perbuatannya dari akar ma'rifatullah, kemudian akan mempunyai cabang-cabang ma'rifat kepada Rasul, kepada malaikat-malaikatnya, serta kitab-kitab sucinya, termasuk ranting-rantingnya yakni mukjizat, keramat, dan kawalian. Sedangkan puncaknya adalah makrifat akan kehidupan sesudah mati, di mana semua makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya mencapai makrifat itu tidak cukup dengan jalan melalui dalil-dalil atau bukan semata didapat melalui akal atau banyaknya amalan. Akan tetapi makrifat billah dapat dicapai dengan pertolongan Allah, di samping mendapatkannya melalui amal soleh. Baik, sedikit pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah itu tadi pembahasan atau presentasi dari makalah kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.